Teori Ludwig Klages. Biografi Ludwig Klages adalah seorang filsuf, psikologi, dan ahli teori Jerman di bidang tulisan tangan. Klages lahir di Hanover, Jerman pada 10 Desember 1872 dan wafat pada 29 Juli 1956. Di München, dia belajar fisika, filsafat, dan kimia. Namun pada tahun 1894 setelah menyelesaikan gelar dokter dalam bidang kimia, dia bertemu dengan pematung Hans Buss dan kemudian berpindah haluan bersamanya. Klages menulis sebuah buku yang memuji puisi Gebr pada tahun 1902. Sebagai anggota kelompok, scholar dan penulis Ludwig der Late membandingkan dunia modern yang merosot dengan zaman kuno, Jerman yang mistis. Sampai saat ini, Klages dipandang sebagai peletak dasar psikologi kepribadian modern dan karya utamanya adalah Prinzipien der Charakterologie. Klages menggunakan pendekatan pensifatan dan menentang cara pendekatan tipologis. Ia merasa tidak puas mengenai pendekatan tipologi karena tidak dapat memenuhi fungsinya untuk memahami sesama manusia. Salah satu tipologi yang tidak disetujui oleh Klages adalah pendekatan yang dilakukan oleh Kretschmer. Klages berpendapat bahwa bentuk tubuh tidak dapat sepenuhnya mewakili pensifatan seseorang, baik secara individu maupun sosial. Ahli tipologi pada umumnya akan memasukkan seseorang ke dalam wadah untuk tempat memasukkan manusia ke dalam golongan atau tipe tertentu. Dalam wadah itu telah disediakan daftar sifat-sifat tertentu sehingga individu-individu yang dikirakan memiliki sifat-sifat yang terdapat pada masing-masing wadah itu tinggal memasukkan saja ke wadah yang ini atau wadah yang itu. Dengan demikian, jelas bahwa Klages tidak setuju dengan hal seperti tersebut karena nampak dangkal dalam menentukan kepribadian seseorang. Cara kerja tipologi-tipologi tersebut dipandang cukup kasar dan terlalu dangkal, sebab sifat-sifat yang disebut pada masing-masing tipe atau wadah itu hanya sifat-sifat pada garis besar saja. Sehingga kalau seseorang telah dimasukkan ke dalam satu tipe, maka sifat khas individualnya justru terpaksa diabaikan. Jadi, Klages berpendapat bahwa pendekatan tipologis itu tidak dapat mendekati kepribadian secara layak. Klages beralasan bahwa pembentukan kepribadian seseorang itu merupakan dinamika dari kesatuan jiwa dan badan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan dasar ini, Klages menyusun teorinya mendekati sifat-sifat, khususnya secara menyeluruh untuk menentukan tipe kepribadian seseorang atau sifat seseorang. Nah, yang pertama itu stof, materi atau bahan, yang kedua struktur atau struktur, yang ketiga artung atau kualitas yang sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Nah, konsep dasar teori. Menyusun teorinya mendekati sifat-sifat khususnya secara menyeluruh untuk menentukan tipe kepribadian seseorang sebagai berikut penjelasannya atau penjabarannya. Yang pertama, stof atau materi ataupun bahan. Materi ini merupakan model pertama yang disediakan oleh kodrat untuk dipergunakan dan diperkembangkan oleh manusia. Materi atau bahan merupakan salah satu aspek kepribadian yang berisi semua kemampuan pembawaan bersama dengan ciri-ciri keistimewaannya atau spesifikasi bawaan hereditasnya. Jasad materi ini merupakan unsur pertama secara kodrati digunakan dan dikembangkan oleh manusia. Salah satunya adalah ingatan dan daya mengenang. Ingatan merupakan suatu kenyataan vital, daya untuk mengingat kembali kesan-kesan dan membandingkan kesan yang lama dengan kesan yang baru.
Tanpa ingatan, seseorang tidak akan dapat mengenal kembali sesuatu, tidak memiliki kebiasaan tingkah laku, tidak dapat mengenal perubahan-perubahan serta harapan-harapan, dan tidak akan dapat mengenang gambaran yang keliru karena adanya jarak waktu, dan tidak dapat berfantasi. Dengan demikian, ingatan juga berpengaruh terhadap kebiasaan tingkah laku individu. Selanjutnya, daya mengenang atau mengingat kembali. Daya mengenang kembali merupakan kemampuan kejiwaan dalam memproduksi kembali tanggapan lama untuk menyesuaikan dengan tanggapan-tanggapan yang baru. Daya mengenang kembali ini dibedakan dari ingatan-ingatan berdasarkan peristiwa nyata. Kita dapat menjumpai individu yang memiliki ingatan yang kuat sekali, tetapi apa yang ada di dalam ingatannya itu sulit untuk ditimpulkan. Sebaliknya, banyak juga individu yang ingatannya tidak kuat, tidak dapat menyimpan kesan dengan baik, tetapi mudah menimbulkan atau menampakkan ingatannya. Dengan demikian, jelas bahwa daya mengenang kembali ini erat kaitannya dengan daya ingatan setiap individu serta daya menimbulkannya kembali. Selanjutnya, struktur ataupun structure. Yang pertama, temperamen. Klages menyebutkan bahwa temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Orang-orang yang biasa disebut sanguinis menunjukkan sifat-sifat yang tidak kenal lelah, tetapi tidak semua orang sanguinis demikian sifatnya. Menurut Klages, suasana perasaan juga memberikan corak-corak tertentu dalam tindakan sanguinis. Sehingga apabila ada daya reaksi ringan disertai perasaan murung, maka akan dijumpai sanguinis yang melankolis. Yang kedua, perasaan. Tiap-tiap perasaan memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, di dalam tiap perasaan terletak kegiatan batin atau inner action. Keinginan batin adalah daya untuk membeda-bedakan keinginan-keinginan yang terkandung dalam perasaan. Menurut Klages, dalam tiap perasaan itu terkandung keinginan. Keinginan itu ada dua macam, yakni keinginan menolak dan keinginan menerima. Yang kedua, di dalam tiap perasaan terdapat corak perasaan, yaitu taraf-taraf kejelasannya. Dalam perasaan ada pembedaan antara efek dan suasana perasaan atau stimul. Suatu perasaan akan menjadi afek kalau faktor keinginan menonjol ke muka. Pada afek, orang lebih melihat getaran daripada corak atau warna kemarahan. Sebaliknya, suasana perasaan lebih menonjolkan warna-warna tertentu. Corak-corak tertentu, kesedihan, kerinduan adalah suasana perasaan. Keadaan suasana perasaan ini bersama-sama dengan temperamen dan natural akan membentuk bermacam-macam kepribadian manusia. Klages menemukan adanya 3 sifat dalam hal afek, yaitu afek yang pasif, afek yang aktif, dan afek yang reaktif. Yang ketiga, daya ekspresi. Mempunyai dorongan-dorongan nafsu. Dorongan nafsu adalah proses jiwa dan baru dapat disaksikan apabila telah menampakkan diri dalam proses-proses jasmania, seperti misalnya perubahan detak jantung, perubahan pernafasan, dan sebagainya. Inilah yang disebut ekspresi. Lalu yang ketiga, artung atau kualitas atau sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Di antara kemauan dan perasaan terjadilah perlawanan atau kebalikan yang sedalam-dalamnya. Perlawanan atau antagonisme adalah dasar daripada sistem dorongan-dorongan Klages. Kemauan dapat mengikuti atau melawan perasaan, tetapi tidak dapat memanggilnya atau menimbulkannya. Perasaan baru dapat dibangkitkan bila mana kemauan dilumpuhkan atau ditundukkan. Sifat kemauan adalah aktivitas, kebebasan, sedangkan sifat perasaan adalah bergantung, berhubungan. Apabila ditinjau secara teoritis murni, ada 2 bentuk kepribadian, yaitu 1. Kepribadian yang dikuasai oleh roh atau der Geist,
yakni kepribadian yang meninjau segala sesuatu secara transendental. Dan yang kedua, kepribadian yang dikuasai oleh jiwa atau diesiel, kepribadian yang diwakili oleh para mistikus, yakni orang-orang mabuk akan penyerahan diri. Selanjutnya, struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Klages, yang pertama, temperamen. Klages menyebutkan bahwa temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Orang-orang yang biasa disebut sanguinis menunjukkan sifat-sifat yang tidak kenal lelah, tetapi tidak semua orang sanguinis demikian sifatnya. Menurut Klages, suasana perasaan juga memberikan corak-corak tertentu dalam tindakan sanguinis. Sehingga apabila ada daya reaksi ringan disertai perasaan murung, maka akan dijumpai sanguinis yang melankolis. Yang kedua, perasaan. Tiap-tiap perasaan memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, di dalam tiap perasaan terletak kegiatan batin atau inner action. Keinginan batin adalah daya untuk membeda-bedakan keinginan-keinginan yang terkandung dalam perasaan. Menurut Klages, dalam tiap perasaan itu terkandung keinginan. Keinginan itu ada dua macam, yakni keinginan menolak dan keinginan menerima. Yang kedua, di dalam tiap perasaan terdapat corak perasaan, yaitu taraf-taraf kejelasannya. Dalam perasaan ada pembeda antara afek dan suasana perasaan ataupun stimum. Suatu perasaan akan menjadi afek kalau faktor keinginan menonjol ke muka. Pada afek, orang lebih melihat getaran daripada corak atau warna kemarahan. Sebaliknya, suasana perasaan lebih menonjolkan warna-warna tertentu, corak-corak tertentu. Kesedihan, kerinduan adalah suasana perasaan. Keadaan suasana perasaan ini bersama-sama dengan temperamen dan natural akan membentuk bermacam-macam kepribadian manusia. Klages menemukan adanya 3 sifat dalam hal afek, yaitu yang pertama ada afek yang positif, ada afek yang aktif, dan afek yang reaktif. Yang ketiga, daya ekspresi manusia. Manusia mempunyai dorongan-dorongan nafsu. Dorongan nafsu adalah proses jiwa dan baru dapat disaksikan apabila telah menampakkan diri dalam proses-proses jasmania, seperti misalnya perubahan detak jantung, perubahan pernafasan, dan sebagainya. Inilah yang disebut ekspresi. Terakhir, pribadi sehat dan tidak sehat. Apabila ditinjau dari teori ataupun struktur kepribadian dari Ludwig Klages, pribadi sehat itu apabila aku yang lebih stabil menguasai aku yang labil. Aku yang lebih stabil itu disebut aku atau roh, guys. Apabila roh menuju pertahanan diri, terjadilah keinsyafan. Disinilah disebut pribadi yang sehat, ketika aku ini yang dewasa ini bisa menguasai aku yang labil. Pribadi tidak sehatnya apabila aku pribadi tertuju kepada penyerahan diri. Nah, terjadilah hawa nafsu atau aku yang labil. Lalu bila yang menuju ke pertahanan diri itu adalah aku pribadi, terjadilah egoisme. Disinilah pribadi tidak sehat menurut teori Ludwig Klages. Teori Edward Sprenger. Biografi. Edward Sprenger adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman yang lahir di Berlin 27 Juni 1882 dan wafat di Tübingen pada 17 September 1963. Sprenger dianggap sebagai seorang humanis yang mengembangkan pedagogi filosofis sebagai tindakan pertahanan diri terhadap teori eksperimental yang berorientasi pada psikologi di masa itu. Nah, Edward Sprenger adalah tokoh utama aliran psikologi dan oleh banyak ahli yang dianggap sebagai juru bicara aliran kerohanian.
Edward Sprenger adalah guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan di universitas-universitas. Beliau juga merupakan mahasiswa dari Wilhelm Dilthey yang karya utamanya mempersoalkan mengenai kepribadian manusia. Lebensformen, Geesteswesen, Sehaftliche Psychologie, an Ethik der Personaliteit. Konsep dasar teori. Pokok-pokok atau konsep dasar teori Sprenger adalah 2 macam roh, Geist, roh subjektif atau roh individual yang terdapat pada masing-masing individu. Roh ini merupakan struktur yang bertujuan untuk mencapai atau menjelmakan nilai-nilai tertentu, dan karena itu juga hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem nilai-nilai itu. Ialah roh objektif. Selanjutnya roh objektif atau roh supraindividual atau kebudayaan merupakan roh seluruh umat manusia yang dalam konkretonya merupakan kebudayaan yang telah terjelma dan berkembang selama berabad-abad bersama-sama manusia individual. Hubungan antara roh subjektif dan roh objektif, yakni roh subjektif dan roh objektif itu berhubungan secara timbal balik. Roh subjektif atau roh individual mengandung nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing individu. Dibentuk atau dipupuk dengan acuan roh objektif. Dengan kata lain, roh individual itu terbentuk dan berkembang dengan memakai roh objektif sebagaimana norma. Nah, individu tidak dapat mengelak atau melepaskan diri dari pengaruh roh objektif karena tiap individu mesti menerima pengaruh dari susunan dan keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Roh objektif juga tidak dapat dipisahkan dengan roh subjektif. Walaupun roh objektif itu dalam batas tertentu dapat dinyatakan di luar jiwa perseorangan, namun tidak dapat dibayangkan untuk lepas dari roh subjektifnya. Nah, hal tersebut demikian karena individu-individu yang sejak berabad-abad lampau menciptakan kebudayaan itu. Nah, lalu nilai-nilai kebudayaan akan lenyap apabila manusia-manusia individual tidak menghayati serta mendukungnya lagi. Dengan demikian, jelaslah hubungan antara keduanya. Selanjutnya, lapangan-lapangan hidup. Sprenger memandang kebudayaan itu sebagai nilai-nilai. Karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai ini oleh Sprenger digolong-golongkan menjadi lapangan nilai atau Wertegebieten. Keenam lapangan ini atau lapangan hidup itu masih dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Yaitu yang pertama, lapangan-lapangan nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai individu, yang meliputi lapangan pengetahuan, lapangan ekonomi, lapangan kesenian, dan lapangan keagamaan. Selanjutnya, yang kedua, lapangan-lapangan nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai anggota dari masyarakat, yang meliputi lapangan kemasyarakatan, lapangan politik. Nah, dengan demikian, kebudayaan menurut Sprenger itu terbagi menjadi 6 macam lapangan nilai, atau disebut juga sebagai bentuk-bentuk kehidupan atau Lebensformen. Selanjutnya, struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian dari Sprenger ini yang menganut bahwa kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai oleh Sprenger yang digolongkan menjadi 6 lapangan nilai atau Wertegebieten. Kebudayaan menurut Sprenger itu terbagi menjadi 6 lapangan nilai yang langsung dijabarkan tanpa perbedaan 2 lapangan. Yang pertama ada namanya manusia teori.
Manusia teori adalah tipe manusia yang berilmu pengetahuan atau teoritis. Manusia teoritis berpendirian, objektif terhadap segala masalah yang dihadapinya, sehingga ia merupakan golongan yang ahli ilmu pengetahuan. Tingkah laku dasar dari manusia teori adalah berpikir. Tujuan yang dikejar oleh manusia teori adalah pengetahuan yang objektif, sedangkan segi lain seperti misalnya moral, keindahan, dan sebagainya dikesampingkan. Manusia teori memiliki sifat senang membaca, gemar berpikir, dan belajar, tidak ingin kaya, dan ingin serba tahu. Yang kedua, manusia ekonomi. Manusia ekonomi tingkah laku dasarnya itu adalah bekerja. Manusia golongan ini akan menilai semua sesuatu hanya dari segi kegunaannya atau nilai ekonomisnya. Dia bersikap egosentris, hidupnya dan kepentingan diri sendirilah yang penting. Dan orang-orang lain yang menarik perhatiannya hanyalah orang-orang yang dianggap dapat menguntungkan dirinya. Manusia ekonomi akan selalu mempertimbangkan untung dan rugi atau memiliki nilai cost and benefit. Dengan kata lain, segala sesuatu hanya dipertimbangkan dari segi ekonomi saja. Manusia ekonomi memiliki sifat senang bekerja, senang mengumpulkan harta, agak kikir, dan bangga dengan hartanya. Yang ketiga, manusia estetis. Tingkah laku dasar dari manusia estetis adalah menikmati keindahan. Nilai yang tertinggi baginya adalah keindahan. Ia menghayati hidupnya seakan-akan tidak bagian dari hidup itu, tetapi sebagai penonton. Manusia estetis memiliki kecenderungan ke arah individualisme. Hubungan dengan orang-orang lain kurang kekal, dan yang paling penting dalam hidupnya adalah keindahan. Manusia estetis memiliki ciri senang bersahaja, senang menikmati keindahan, gemar mencipta, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Yang keempat, manusia agama. Tingkah laku dasarnya adalah memuja. Bagi seseorang yang tergolong dalam tipe ini, segala sesuatu diukur dari segi artinya bagi kehidupan rohania. Manusia agama memiliki ciri hidupnya hanya untuk Tuhan dan akhirat, senang menyembah dan memuja, kurang senang harta, dan senang menolong orang lain. Yang kelima, manusia sosial. Tingkah laku dasarnya adalah berbakti atau berkorban. Manusia sosial adalah tipe orang yang pokok dan terbesar yang terkandung dalam pengabdian adalah kecintaan kepada sesama makhluk dan lingkungan. Sifat utama dari manusia golongan tipe ini adalah besar kebutuhannya akan adanya resonansi dari manusia, butuh hidup di antara manusia-manusia lain, dan ingin mengabdi kepada kepentingan umum ataupun masyarakat. Manusia sosial memiliki ciri senang berkorban, mencintai masyarakat, dan pandai bergaul. Yang terakhir, yang keenam, manusia kuasa. Tingkah laku dasarnya adalah keinginan berkuasa atau memerintah. Manusia kuasa bertujuan untuk mengejar kesenangan dan kesadaran akan kekuasaannya sendiri. Dorongan pokoknya adalah ingin berkuasa. Manusia kuasa memiliki ciri ingin berkuasa, berusaha menguasai orang lain, dan kurang mencintai kebenaran. Selanjutnya, pribadi sehat dan tidak sehat. Nah, karena dalam struktur kepribadian menurut Edward Sprenger tadi, ini terbagi atau berdasarkan 6 lapangan nilai. Berikut perbandingan kepribadian sehat dan tidak sehatnya. Yang pertama, manusia teori dulu. Nah,
tadi dikatakan sehat apabila individu tersebut merupakan orang yang intelektualis sejati yang mengusahakan ilmu, pengetahuan, dan itu hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan sahaja. Sedangkan pribadi tidak sehat adalah pribadi yang tidak mengusahakan ilmu, pengetahuan, atau dapat dikatakan tidak peduli. Nah, inilah yang merupakan istilahnya perbandingan dari kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehatnya. Yang kedua, manusia ekonomi. Dikatakan sehat apabila individu tersebut merupakan individu yang memiliki gagasan praktis dan menilai segala hal dari segi kegunaan dan nilai-nilai ekonomisnya. Sedangkan pribadi tidak sehatnya bila pribadi tersebut tidak melihat sesuatu dari segi kegunaannya, atau dengan kata lain berkebalikan dan memiliki paham yang berbeda dengan prinsip manusia ekonomi. Yang ketiga, manusia estetis. Dikatakan sehat apabila individu menghargai dan menghayati kehidupan dan berkecenderungan ke arah individualistis. Sedangkan pribadi yang tidak sehat sesuai dengan teorinya adalah individu yang tidak mampu menghayati hidup atau berkehidupan di dunia. Yang keempat, manusia agama. Jelas bahwasanya pribadi yang sehat adalah individu yang benar-benar berfokus atau memuja Tuhan atau kepada agama. Sedangkan yang tidak sehat adalah mereka yang fokus utamanya bukanlah agama, bahkan tidak beragama. Yang kelima, manusia sosial. Dikatakan sehat apabila pribadi itu besar kebutuhannya akan adanya resonansi dari sesama manusia atau memiliki jiwa mengabdi yang besar kebalikannya. Tidak sehat apabila manusia itu cenderung menarik diri dari kehidupan sosial dan tidak peduli akan lingkungan masyarakatnya. Yang keenam, manusia kuasa. Dikatakan sehat apabila manusia itu bertujuan mengejar kesenangan dan kesadaran akan kekuasaannya sendiri. Tidak sehat apabila manusia itu hanya ingin diperintah tanpa ada niat untuk berkuasa.